Kembali lagi di Oke Sih, Oke Rengga dan Sepak Bola Indonesia hari ini. Hari ini saya akan kembali membahas sepak bola Indonesia. Sudah pasti kita bakal membahas persiapan Timnas Indonesia melawan Timnas Australia yang bakal bertanding tanggal 20 besok. Semua doa dari seluruh penjuru pelosok negeri Indonesia bakal kita berikan kepada punggawa Timnas untuk memberikan penampilan terbaik. Hari ini saya tidak akan ngobrol sendiri seperti biasa. Saya hari ini ditemanin oleh rekan saya bernama Gibran. Halo Gibran. Halo Bang. Halo Bang. Gibran nih tadi ketemu di jalan saya aja ya. Gibran Gib gitu. Diangkut Gib, ngobrol-ngobrol Gib gitu. Boleh. Gibran ini salah satu pengkolektor jersey, pengkolektor apa sih namanya Gib yang kartu-kartu itu Gib? kartu bola ya. Bener. Kartu bola ya Gib. Bola. Kartu bola yang paling rare apa yang kau punya sekarang Gib? Yang rare kalau kemarin baru dapat itu Match Attacks Rooney Hall of Fame. Emas gitu. Rooney terus tulisannya Hall of Fame. Itu kayaknya lumayan langka. Itu kau beli apa gimana waktu itu? Jadi kemarin tuh beli satu kaleng gitu, pas dibuka ada itu. Ada itu. Oh gitu. Lumayan ya. Satu kalengnya isi berapa tuh Gib? Satu kaleng itu kalau nggak salah sekitar 48. Kartu. Harganya? Harganya kalau yang kaleng gede kemarin 349. 349.000. Iya, yang kecil 249. Oh, kartu Rooney itu aja sendiri jual kayaknya udah jutaan itu. Mungkin. Berapa tahun lagi? Sabar ya. Tapi kita tidak akan membahas itu, kita bakal membahas Timnas Indonesia. Gibran ini juga adalah salah satu pecinta sepak bola, pendukung Timnas juga. Jadi dia ngikutin pertandingan-pertandingan dan perkembangan sepak bola di Indonesia. Ini kita bakal bahas mengenai sudah pasti adalah prediksi line up pemain. Ya. Apakah formasi yang bakal digunakan oleh Coach Patrick ketika bertanding melawan Australia? Apakah dia bakal melakukan taktik langsung menyerang atau dia bakal bertahan terlebih dahulu? Kalau melihat dari skuad yang dibawa oleh Patrick Kluivert, menurutmu formasi berapa yang ideal? Kayaknya sih kalau mau sekalian baru mendingan langsung 4-3-3. 4-3-3. Iya, aku juga dari kemarin ngeprediksi kayaknya 4-3-3 tuh. Karena kita lihat mungkin ya Patrick Kluivert bakal merubah gaya bermain Timnas lebih menyerang. Ya, karena kita sebenarnya memang butuh menyerang walaupun secara kualitas Australia di atas kita, tapi kita tidak meragukan kualitas dari pemain-pemain kita saat ini. Betul. Apalagi ditambah ada 3 pemain baru, ada siapa ya kemarin? Ada Emil, ada Dean James sama Joy Pelupesi. Kayak gitu. Jadi kalau Gabe nih 4-3-3 susunan pemain, siapa yang bakal turun pertama? Menurutmu penjaga gawang? Penjaga gawang kayak Martin Pas. Kenapa Martin Pas? Ngelihat dari form sih, karena dia di MLS kan lebih stabil. Sementara yang satu lagi Audero masih baru gabung Palermo, masih nyari permainan terbaik ya. Tapi kalau memang secara statistik Pas dan Emil secara rating kemarin kalau aku lihat ya, kalau dilihat secara rating keseluruhan tidak terlalu jauh berbeda mereka ratingnya. Tapi kalau aku ditanya, aku bakal Pas juga, Martin Pas. Kenapa? Karena menurutku Martin Pas jauh lebih punya chemistry dengan pemain bawah yang lain. Sudah pernah bermain bareng. Kalau aku tuh lebih ke hanya itu aja tuh. Nah, mungkin Emil bisa dimainkan ketika lawan Bahrain. Mungkin. Iya. Suara apa tuh? Apa tuh? Ada orang ngebor jam segini. Wah, terlalu ganggu Mas. Mas nanti syuting ini di bor ini studionya. Astagfirullahaladzim. Jam segini lagi ya Allah. Dibobok ini. Ini mau bangun lantai 3 gimana sih? Sabar Mas ya. Saya bentar aja nih syutingnya nggak lama. Martin Pas. Kanan kemungkinan kalau 4 back Kevin Dix kali ya. Kevin Dix. Oke, Kevin Dix. Aku juga sepakat. Ya kan? Nah, ini yang seru nih di tengah. Kayaknya Mesilgers sama Jaitzes. Iya. Ya. Iya, aku juga. Kirido masuk babak kedua lah. Iya, aku juga Jai sama Hilgers. Betul. Melihat dari mereka main, performa mereka di tim karena Mes juga kan baru balik setelah sembuh cedera kan, baru main. Paling baru beberapa pertandingan lah. Mudah-mudahan dia bisa langsung
form Ya, bisa sama langsung nyetel. iya langsung nyetel setelah sembuh cedera. Cedera. Kiri nih banyak pilihan. Kiri Verdong, Dan James, Dan James, Patinama, ada Arhan juga. Arhan. Kayaknya masih Verdong sih. Verdong ya. Masih Verdong karena salah Hapner satu masih akumulasi. baru bisa main lawan Bahrain. Bahrain, betul. Verdong ya. Verdong kayaknya karena dia hitungannya paling stabil sih ya untuk pemain yang main di luar, pemain kita. Pemain di luar sama perform di timnas juga dia yang paling stabil paling masih stabil, ya. betul. Verdong. Oke, 3 gelandang. Apakah 2 bertahan 1 menyerang atau 1 gelandang bertahan 2 gelandang menyerang? Kayaknya 1 gelandang bertahan terus sisanya 2 mungkin bisa nyerang ganti-gantian. Oke. Kayaknya feelingku tuh Joy Pelupesi Gelandang bertahannya terus ada Tom Haye sama Marcelino. Oh, kok pilihannya Marcelino? Oke. Mungkin bisa juga alternatifnya mungkin Kambuaya ya. Karena formnya lagi lumayan bagus. Ivar. Ivar kan di gelandang plotnya bertahan. untuk untuk digantiin sama Joy ya di antara 2 itu sih. Ivar mungkin masuk babak kedua. Oke, berarti kalau kau tadi Pelupesi, depannya Tom Haye sama mungkin Marceng. Marcelino. Kalau aku mungkin sedikit berbeda. Aku bakal lebih pakai 2 gelandang bertahan. Oh, oke. Kayaknya Pelupesi sama Jenner. Depannya Tom Haye. Ya. Iya, karena kita main di kandang lawan, kita butuh bertahan yang kuat juga. Jadi biar Ivar sama Pelupesi, Tom Haye nanti yang mendistribusi bola. Betul. Itu juga Oke. bisa. Kalau di depan 3. Ini lumayan banyak pilihan ya. Iya. Sekarang ya. Kayaknya Ole Romeni. Satu lagi kayaknya Rafael Strike bakal masih tetap dipilih. Rafael sama satu lagi siapa? Orat Mangun kan kayaknya akumulasi ya untuk pertama. Orat Mangun ya, masih akumulasi juga ya? Orat Mangun akumulasi. Siapa? Kayaknya bisa juga si lupa namanya. Yang mana? Eliano mungkin. Eliano, ya. Eliano berarti secara posisi Eliano kanan. Eliano tuh bisa di kiri kalau nggak salah ya. Kiri ya, kanan bisa, kayaknya kiri. mungkin di kanan. Di kanan, kirinya Ole, tengahnya Strike. depannya Strike. Mungkin di menit babak kedua bisa dicoba Septian Bagaskara. Karena dia kan di Liga 1 kan spesialis masuk jadi pemain pengganti terus super sub dia ya. Betul. Dia posisinya apa sih Septian tuh? Dia tuh striker sih sebenarnya. Oh, striker juga kok pemain depan. Striker murni. Striker murni bisa dibilang. Nomor 10 dia. Dia itu atau 9. Mestinya sih nomor 9. Nomor 9 ya. Kan ada Egy, terus di Dewa itu bertiga sama Alex Martins. Oh, sama Alex Martin ya. Oke, itu boleh juga sih. Orat Mangun masih akumulasi. Masih akumulasi, Jason Hapner masih akumulasi. Oke, kalau aku pilihan 3 di depan. Kanannya Ole. Kirinya ada siapa lagi ya kita ya? Masih ada Eliano. Eliano sih mungkin. Kalau 4-3-3 karena kan selama ini juga kan makanya wingback ya. Jadi, atau mungkin Dan James ditaruh di depan. Bisa juga. Aku sih Dan James lah di depannya Verdong. Iya, dicoba ya. Dicoba. Dan James karena kemarin juga dia kalau main di klubnya dia tuh lumayan membantu serangan. Bahkan dia nyetak gol kan kemarin. Betul. Di timnya waktu timnya menang 5-2 apa 5-3 gitu. Dan James depannya Bagaskara kayaknya ya. Layak dicoba Bagaskara. Ya, kita nggak tahu ya rezeki semua segala macam. Betul. Bagaskara ketimbang Rafael mungkin ya. Rafael kan pintar nyari ruang, tapi mungkin kalau butuh untuk sama kan ini secara menit bermain Rafael tuh tidak terlalu banyak. Betul. Di Brisbane. Di Brisbane ya. Kayaknya baru kemarin nih akhirnya baru main lagi. Kemarin sempat 5 pertandingan dia nggak ada di squad. Di squad, betul. Jadi mungkin kalau mau kasih kesempatan ke Septian Bagaskara boleh sih. Karena pilihannya selain Septian ada Strike, ada Sananta. Ada Sananta juga. Tapi kita nggak tahu ya, kan ini pemain yang dibawa saat ini 29 pada akhirnya. Iya. 29 pada akhirnya, tapi kan yang masuk DSP itu 23. Iya, sekitar yang situ. masuk DSP kan 23. Berarti ada 6 yang tidak masuk. Kita nggak tahu 6 itu nanti siapa aja. Betul. Mungkin yang udah pasti kan Orat Mangun sama Hapner. Nah, sisanya kita belum tahu tuh. Kalau Orat Mangun sama Hapner tidak Egy tuh nggak ada penggantinya ya? Kayaknya enggak deh. Iya tuh, enggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, benar. Berarti
pada akhirnya skuad itu 29, 2 kartu kuning. Iya, Akumulasi berarti sudah 3 tuh nggak main ya kan, betul. dari 33. Berarti tinggal 27, 20. Hanya 4 orang nanti yang tidak main pada akhirnya nggak masuk DSP. Ini yang banyak pemain bawah sih memang ya. ya. Iya betul, pemain belakangnya. Mungkin ya yang nggak masuk DSP, mungkin kemungkinan. Ferrari, ya. Hoki Caraka. Ya. Kalau dari aku ya, Ferrari, Hoki Caraka, Nadeo. Nah, ya karena kiper udah ada 4 ya, jadi cuma 3 doang kayaknya. Nadeo 3, satu lagi. Kalau feelingku satu lagi kemungkinan Nathan, karena di klub juga kan belum dapat kesempatan ya. Dan pesaingnya di belakang juga udah cukup banyak itu. Betul, apalagi posisi kiri ya. Betul, masih ada Arhan yang di Liga Thailand udah mulai dapat formnya. Dapat form, betul. Iya. Tapi kita kalau ngomong gini pasti dibilang, masa sih dibandingkan pemain lokal? Ya kalau emang lagi bagus ya bagus aja maksudnya. Betul. Nathan emang lagi nggak dapat formnya aja di klubnya. Paling tadi siapa tuh? Kalau menurutku Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Nadeo, Ferrari. Tadi bukan Sananta, Ferrari. Oh Ferrari. Hoki Caraka, Ferrari, Nadeo, sama kalau tadi Nathan ya. Satu lagi Nathan. Ya boleh sih. Ya, soalnya kan di belakang juga udah ada Dean James juga kan ya. Ya itu kalau misalnya kita pakai 4-3-3. Betul. Kalau opsi lain itu tadi bukan 4-3-3 berarti 4-2-1-3. Mungkin ya, betul. 4-2-1-3. Nah, kalau ada opsi lain, kira-kira formasi berapa yang layak dicoba? Yang layak dicoba kayaknya formasi berapa? Mungkin kayak pelatih sebelumnya, 3 backnya tetap 3. Mungkin 3-5-2 bisa dicoba. Striker kan pilihannya tadi lumayan banyak. Mungkin 3-5-2 sih. Kalau backnya 3, ada kemungkinan Rizky Ridho bisa masuk line up. Iya, kalau backnya 3 ya. Atau mungkin bisa aja Verdong. Betul. Iya. Bisa aja Verdong. Kalau 3-5-2 ya? Kalau aku tuh kepikiran 3-4-3 kali ya. Bisa juga. 3-4-3 bisa juga. Kalau 3-5-2 tuh cenderung counter attack kita. Iya. Kalau 3-5-2. Apalagi mungkin kalau pertimbangannya main away sih bisa jadi. Bisa jadi. Karena kita kan bakal sudah pasti tim tuan rumah bakal lebih menyerang nih. Iya, betul. Karena kesempatan dia main di kandangnya sendiri. Kalau 3-4-3 aku bawahnya Jai, Mes, Verdong agak lumayan kesulitan ketika main jadi 3 back. Kemarin sudah pernah dicoba dia kan. Agak kesulitan karena dia kayaknya memang full back kiri murni dia. Kayaknya posisi naturalnya di situ. Tapi ya kita nggak tahu, atau bisa jadi Kevin Dix atau Sandy Walsh yang secara perform di Yokohama lagi oke juga. Betul. Kanannya sudah pastilah itu. Kanan tuh udah jatahnya Kevin Dix. Kiri tuh kalau misalkan wingback. Kalau misalnya 3 di bawahnya Mes, Jai, Verdong, kiri udah pasti Dean James. Betul. Gelandangnya 2 Palu Pesi Tom Hai. Kanannya Dix, depannya udah tinggal mereka tadi lagi tuh. Pilih lagi ya. Kayak begitu. Peluang. Kayaknya sih Romeni bakal debut sih. Ini kayaknya debut. Kalau aku sih harusnya debut. Dia juga performnya di Oxford mulai mendapatkan tempat juga. Dapat menit main. Sudah mencetak gol pertamanya untuk Oxford. Itu bakal jadi motivasi sendiri juga tuh buat Oleh. Secara peluang, kalau dipikir prediksi kayaknya menang tipis 1-2 sih. Ya atau seri 1 sama lah. Seri 1 sama atau 2 sama. Iya. Aku lumayan besar keyakinanku kita bisa dapat poin penuh. Betul. Kayaknya 1-2 masuk di akal. Masuk di akal. Melihat pemain Australia ada berapa orang yang cedera? Ada 11 orang yang nggak dipanggil pemain utamanya. 11 orang? Ada 11 yang termasuk utama, salah satunya tuh ada Harry Soutar dari Leicester. Nggak dipanggil ya karena cedera ya. Terus ada Alessandro Sirsati dari Parma, backnya juga yang masih umur 20-an. Terus di sini yang nggak dipanggil ada Hayden Matthews dari Portsmouth, Jordan Boss dari Westerlo, Cameron Devlin dari Hearts, Riley McGree dari Middlesbrough. Terus ini ada salah satu yang wonderkid juga, Nestori Irankunda yang dari Bayern Munchen yang dipinjemin, itu juga nggak dipanggil. Terus ini ada Thomas Deng main di Yokohama Marinos, Michel Duk, Callum Elder,
sama Max Ballard. Jadi ada 11 pemain yang biasanya dipanggil. Ini nggak dipanggil? Nggak dipanggil. Mungkin cedera atau memang nggak dipanggil? Ada yang cedera? Ada yang cedera. Yang cedera itu kalau nggak salah Harry Soutar kemarin. Ini kesempatan kita untuk dapat poin penuh di kandang Australia. Tapi memang harapannya jangan sampai kalah. Betul. Karena kalau kalah, sebenarnya kalau draw, peluang kita untuk ada di babak playoff itu masih sangat besar. Betul, iya. Kalau kita dapat poin. Iya. Karena kan kita masih ada 2 pertandingan di kandang yang bisa kita menangkan. Betul, iya. Bahrain dan Cina. Cina, betul, di Juni. Jadi harapannya sih jangan sampai kehilangan poin di pertandingan Australia ini. Seri bagus, kalau menang sih udah hebat banget sih. Bener, menang udah prestasi sekali. Kalau bisa menang kayak kemarin kita bikin kejutan lawan Arab, mungkin lawan Bahrain bisa jauh lebih tenang lah. Lebih tenang kalau kita menang lawan Australia secara secara mental kita pasti bakal jauh lebih siap untuk ngadapin Bahrain, dan itu di kandang kita sendiri nanti tanggal 25. Tanggal 25. Ini doa kita semua untuk timnas Indonesia, mudah-mudahan mereka bisa main baik, mereka bisa kasih penampilan terbaik mereka. Amin. Semuanya, semua pemain tidak terkecuali. Jangan ada yang cedera lagi ketika latihan. Betul. Semoga semuanya fit karena mereka benar-benar lumayan capek nih. Iya. Mereka baru Jai itu tanggal 16 match terakhirnya. Iya, pokoknya pemain Liga 1 kan nyampe duluan, terus ada Sandy Walsh. Nah, yang kemarin kayak Audero itu nyampe belakangan kan. Betul. Karena kan mereka masih match kan kemarin. Benar. Agak mepet, apalagi MLS juga kan jadwalnya biasanya agak mepet tuh sama FIFA Matchday kan. Terbangnya jauh lagi dari Amerika. Betul. Mudah-mudahan mereka semuanya sehat. Amin. Mereka baru official latihan tadi ya? Hari ini, ya. Tanggal 18. 2 hari sebelum pertandingan besok mereka juga bakal latihan nyoba stadion biasanya. Setelah itu mereka bakal langsung bersiap untuk bertanding melawan Australia. Aku sih doanya mudah-mudahan timnasnya menang aja. Amin. Jangan ada yang sakit, jangan ada yang cedera semua segala macam. Karena kalau kita mau masuk Piala Dunia, momennya ya memang pada saat ini. Iya, ini momennya sih. Kayaknya kita nggak tahu ya, kita masih punya kesempatan atau momen seperti ini lagi atau enggak di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Apalagi kalau cuma lolos ke playoff kan lawannya bakal makin berat ya. Iya, karena kita bakal ketemu sama tim playoff dari benua lain kan, kayak begitu. Betul. Masih banyak lagi. Masih banyak lawan besar yang mau dilewatin. Benar. Ya, mudah-mudahan lah prediksiku timnas menang 1-2 bisa didapat. Sama kabar terbaru lagi Erspo bekerja sama Indomaret Point. Mereka meluncurkan jersey dengan spesifikasi namanya Cheers jersey. Jadi kualitasnya di bawah supporter version lagi. Version lagi. Dan harganya lebih murah, 139.000. Harganya 139.000. Alasan itu dibuat apa? Jelas sih untuk memberantas produk KW. Iya, KW. Jadi daripada beli KW, udah mending ini ada nih versinya, dan ini official dari Erspo. Ya. Belinya di Indomaret lagi. Di Indomaret lagi, lebih gampang. Sudah 2 kali nih Indomaret kita sebut nih. Masa nggak ditaruh sih? Kayaknya nggak peduli ya. Oke, kita ngobrolnya lagi. Ya. Itu tuh jadi salah satu peluang kita juga untuk bisa memberantas. Selama ini kan kita suka tuh kalau udah ada official jersey keluar, terus dengan santai orang ngebajak kayak begitu. Betul. Padahal setiap baju yang kalian beli itu berapa persennya itu masuk ke PSSI juga untuk operasional semua segala macam kayak begitu. Selain ke Erspo-nya sendiri. Jadi kayak begitu. Ini nih bakal langsung tayang nih, Gip. Jadi nggak diedit-edit semua segala macam. Udah berapa menit, Gip? Apa, Brar? Berapa? Oke, mari kita berdoa. Semoga timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di pertandingan lawan Australia nanti. Amin. Tidak ada kalimat lain selain doa untuk timnas Indonesia. Dan satu pesanku untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia, aku tadi bikin kalimat apa ya? Jangan merasa memiliki ketika timnas kita berprestasi, lalu mencaci maki ketika mereka tidak berhasil sesuai prediksi. Ya, betul. Jadi kita harus tetap
Jadi kita harus tetap mencintai timnas kita mau bagaimanapun kondisi dan situasinya. Mudah-mudahan doa kita semua bisa terkabul di pertandingan timnas lawan Australia. Terima kasih Gibran. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.